Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga selalu diberikan sehat walafiat dan semoga selalu diberkahkan rezekinya. Pada video kali ini akan menceritakan yaitu cerita horor kejadian aneh yang terjadi di terowongan Tol Jor Jakarta. Sahabat semua, yuk kita simak ceritanya. Di jalur Tol Jor, tepat di kawasan Pasar Rebo, Cijantung, Jakarta, berdiri sebuah terowongan panjang sekitar 270 meter. Sekilas terowongan ini hanya tampak seperti jalur biasa. Dindingnya beton dan berhawa dingin dengan cahaya lampu jalan yang terasa redup, seolah ditelan oleh kegelapan. Siang maupun malam, setiap kendaraan wajib menyalakan lampu. Truk-truk besar bahkan terbiasa membunyikan klakson panjang sebelum masuk, seakan memberi salam pada sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang bilang terowongan ini bukan sekedar jalur beton penghubung. Ia seperti ruang lain, lorong yang menampung cerita-cerita tak masuk akal. Disinilah sering terjadi kecelakaan beruntun, tabrakan misterius tanpa alasan yang jelas. Kadang pengemudi mengaku seperti tiba-tiba kabur penglihatannya. Kadang merasa ada kabut hitam menutupi pandangan. Namun satu kisah tertentu menjadi legenda di kalangan para sopir malam. Suatu malam menjelang pagi, seorang pria bernama Andri melaju dengan mobil pribadinya. Waktu itu menunjukkan pukul 02.30 dini hari. Jalan tol begitu lengang, hanya sesekali ada lampu kendaraan lain yang melintas. Ia baru pulang dari Bandung menuju rumahnya di Jakarta. Begitu memasuki terowongan di kilometer 3132, Andri merasakan hawa dingin menusuk. Pendingin mobil bahkan terasa tak seberapa dibandingkan udara di dalam sana. Ia menyalakan lampu jauh, mencoba menembus kegelapan. Jalannya stabil meski sedikit merinding mendengar gema klakson truk besar di kejauhan. Tak lama setelah masuk, ia mendengar suara bising klakson panjang dan keras. Suara itu bergema di seluruh terowongan, panjang, nyaring seperti memburu. Andri melirik kaca spion, jantungnya berdegup kencang. Sebuah bus besar melaju tepat di belakangnya. Jaraknya begitu dekat, lampu bus menyala terang membuat pandangannya silau. Bus itu membunyikan klakson lagi, panjang menusuk telinga. Tin. Andri panik. Ia mencoba mempercepat laju mobilnya, tapi jalanan di dalam terowongan terasa sempit. Dinding beton seakan mendekat, menekan. Bus itu tetap membuntuti, makin dekat seolah siap menabrak kapan saja. Dengan gugup, ia melirik spion tengah, matanya membesar. Bus itu tidak punya sopir, bangkunya kosong, setirnya berputar sendiri, lampunya menyala dengan liar. Namun anehnya, meski jaraknya hanya beberapa meter, tak ada suara mesin, tak ada getaran, hanya klakson panjang yang terus meraung memekakan telinga. Andri mulai gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menggenggam setir erat-erat, matanya nyaris tak berkedip. Ya Tuhan, bisiknya dengan suara bergetar. Ia mencoba menepi, berharap bus itu melaju melewati dirinya. Tapi setiap kali ia berbelok, bus itu tetap mengikuti persis di belakang,
seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Sampai akhirnya dalam kepanikan ia menoleh ke belakang dengan mata telanjang, bukan lewat spion. Kosong dan tak ada apa-apa. Jalanan sepi, tidak ada bus, tidak ada lampu terang, hanya lorong gelap, hampa, sunyi. Namun suara klakson tetap terdengar, menggema, menusuk telinga. Makin lama makin dekat. Andri menjerit, menekan gas sekuat tenaga. Mobilnya melaju kencang hingga akhirnya ia keluar dari terowongan. Begitu keluar, suara klakson itu lenyap seketika, seolah tak pernah ada. Andri menepi di pinggir jalan tol, napasnya terengah-engah, tangannya gemetar tak terkendali, wajahnya pucat. Ia baru saja lolos dari sesuatu yang bukan dunia ini. Cerita itu pun akhirnya menyebar di kalangan pengendara. Banyak yang percaya kalau bus yang mengejar Andri adalah manifestasi gaib penghuni terowongan. Konon, dulu pernah terjadi tabrakan maut di dalam terowongan itu. Sebuah bus besar kehilangan kendali dan menabrak mobil-mobil kecil di depannya, menewaskan belasan orang. Arwah yang terjebak masih berkeliaran memburu setiap kendaraan yang melintas di waktu-waktu sunyi. Itulah sebabnya setiap pengemudi yang masuk ke terowongan di kilometer 3132 ini wajib menyalakan lampu, membunyikan klakson, dan selalu berhati-hati. Karena tak ada yang tahu apakah kendaraan besar di belakangnya nyata atau hanya bayangan dari dunia lain yang menuntut korban baru. Buat para pengendara yang sering melewati terowongan panjang ini, diharap untuk selalu berhati-hati. Nyalakan lampu besar kendaraan Anda, baik siang ataupun malam. Jaga jarak aman dan jangan lupa selalu berdoa agar selamat sampai tujuan.